Kita lanjutkan dengan tema kesungguhan dan kemurnian hati menentukan hidup kita. Oke, kamera rolling, action. Sahabat Orang yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Roland. Saya percaya saudara, pagi hari ini adalah pagi yang berbahagia, pagi yang sukacita yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, untuk saya dan saudara menikmati. Amin saudara. Jangan takut dengan duniamu, tetapi percayalah ada yang terlebih besar atas kehidupan saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita memuji dan menyembah Tuhan.
Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa, saudara. Mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Kau, Bapa. Kami percaya firman Kau membawa kami pada kemenangan-kemenangan yang lebih sempurna. Terima kasih Bapa, berikan kami hati sebagai hamba yang mau dengar-dengaran dan menjadi pelaku firman Kau yang baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Kau. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, meskipun suasana hujan di pagi hari ini, tapi saya percaya hati kita tetap dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Kita tetap mau lebih lagi mengenal Tuhan melalui firman-Nya, karena kita percaya firman-Nya memerdekakan, firman-Nya membuat kita menang, hidup lebih dari hidup. Amin, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini saya memberikan tema yaitu kesungguhan dan kemurnian hati menentukan kehidupan saya dan saudara. Menentukan kehidupan saya dan saudara. Amin. Menentukan kehidupan kita. Amin. Kesungguhan, kemurnian. Amin. Kalau kita benar-benar bertindak yang lebih, kalau kita bertindak yang lebih sungguh-sungguh, tidak main-main, saya percaya siapapun itu, saudara, dia pasti akan memperhitungkannya. Contohnya, kalau kau bekerja dalam satu perusahaan, loyalitas kerjamu lebih, saya percaya pimpinan kau tidak akan tutup mata dalam kehidupanmu. Dia akan bertindak memberikan yang terbaik buat hidupmu. Karena apa? Loyalitas sudah kau berikan. Begitu pula kepada Tuhan, sumber atas kehidupan saya dan saudara. Dia akan lebih dan lebih memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Karena apa? Sebelum saya dan saudara mengasihi Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, saudara. Bagaimana kehidupan saya dan saudara? Apakah kita mau diam, tinggal diam, atau benar-benar tidak mau bertindak? Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Maka saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan, agar kehidupanmu semakin bermutu, berkualitas di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Di pagi hari ini kita akan belajar dengan ayat firman, yaitu terambil dalam Mazmur 78 ayat yang ke-70. Mazmur 78 ayat yang ke-70. Firman Tuhan katakan, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Daud adalah pemuji Tuhan yang luar biasa. Wah, puji-pujiannya kalau kita baca dalam Pemazmur, saudara, wah, luar biasa. Benar-benar menyentuh hati, benar-benar membawa kita dalam hadirat Tuhan, menikmati yang berbeda, yang tidak pernah saya rasakan, saudara, ya. Dulu saya hidup dalam dunia, ya, kehidupan saya dengan puji-pujian dunia. Tetapi di saat saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya belajar menikmati firman Tuhan, saudara. Wow, luar biasa. Puji-pujian ini membawa saya lebih lagi, dan lebih lagi, saudara. Ada hal yang tidak hanya saya nikmati, tapi saya dibawa Tuhan pada perkenanan yang lebih sempurna, saudara. Saya melihat karya Tuhan yang sempurna dari puji-pujian, ya. Banyak pelayanan kami, saudara, ya, di saat kita memuji menyembah Tuhan, kuasa Roh Kudus itu bekerja dahsyat, ya. Kesembuhan-kesembuhan dinyatakan oleh Tuhan, pelepasan-pelepasan dinyatakan oleh Tuhan. Karena apa? Puji-pujian, ya, puji-pujian yang luar biasa, ya. Ada kuasa yang Tuhan berikan dari puji-pujian itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Pemazmur Daud tidak hanya dia seorang pemuji saja, saudara, tapi dia juga pemain kecapi, ya. Pemain kecapi yang diurapi Tuhan, yang sehingga membawa Daud sampai ke istana Raja Saul. Wow, istana, saudara. Berbicara tentang istana bukan suatu hal yang biasa. Istana adalah sesuatu yang megah, ya, yang berbeda dari kerajaan Saul, saudara. Daud dapat dipilih Tuhan bukan hanya sekedar dipilih, saudara. Tuhan memilih Daud, ya, bukan hanya sekedar dipilih, tapi dari pilihan itu Daud perlu diproses, ya. Pemprosesan Daud tidak biasa, saudara. Pada waktu dia harus dibawa ke padang, ya, padang yang rasanya itu dia harus mengalami proses-proses kehidupan.
banyak hal yang harus dia hadapi, ya. Tetapi di tengah proses kehidupannya, dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan, ya. Dia tetap bertindak dengan hatinya kepada Kristus, bukan dirinya lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kehidupannya. Wow, luar biasa saudara. Luar biasa sekali saudara, ya. Tetapi melalui proses-prosesnya itu saudara, banyak yang sekali yang menghadang kehidupannya. Tetapi pikiran Daud terus tertuju kepada Tuhan, ya, terus tertuju kepada Tuhan. Banyak hal yang harus dia hadapi saudara saat dibentuk, saat dia dibentuk, ya. Tetapi di saat ending akhir dari pembentukan itu, Tuhan menyatakan apa saudara? Tuhan menyatakan Daud seorang yang setia, Daud seorang yang taat, Daud seorang yang rendah hati, ya. Maka Tuhan Yesus memilih dan mengurapi Daud. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, wow, saya pengen sekali, ya, Tuhan terus memilih saya, Tuhan terus mengurapi saya dengan kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Rasanya tuh beda saudara. Di saat kita menyembah Tuhan, urapannya beda, wah, nikmatnya beda. Amin saudara. Tapi kalau kita hanya sekedarnya saja, mujimu setengah-setengah, doamu asal-asalan, niatmu sekedarnya saja, bagaimana kau akan menikmati karya Tuhan yang sesungguhnya saudara? Ayo, saya mengundang saudara, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, ya, sahabat Roland Gendut yang berbahagia. Ayo, saya mengundang saudara, kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau bergairah, ya, nyatakan bahwa kebesaran Tuhan dalam kehidupanmu itu sungguh nyata, itu real, bukan hanya sekedar kata orang. Tetapi saya dan saudara harus membuktikan bahwa kuasa yang Tuhan berikan itu sungguh nyata dan adil adanya saudara. Amin saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan katakan tadi saudara, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya di antara kandang-kandang kambing domba. Dia dipilih, ya, benar-benar dipilih menjadi orang yang benar-benar berkualitas di mata Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Saya dan saudara pastilah menginginkan menjadi seorang yang dipilih oleh Tuhan. Ingat saudara, saya dan saudara adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Amin. Dipanggil. Tetapi sudahkah engkau dipilih oleh Tuhan? Amin saudara. Di saat engkau bertindak, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, perhatikan saudara, engkau dipilih oleh Tuhan. Amin. Di saat engkau melakukan yang terbaik kepada Tuhan dengan ukuran kebenaran firman Tuhan, perhatikan saudara, engkau dipilih oleh Tuhan Yesus. Saya percaya dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, engkau bertindak bukan karena pikiran kau lagi saudara, tapi kau bertindak dengan kebenaran firman Tuhan yang membawa engkau pada kemenangan-kemenangan ilahi. Amin saudara. Manusia seringkali saudara memilih seseorang berdasarkan apa yang dia lihat, ya, penampilan, wajah, ya, apa yang dia miliki. Tetapi Tuhan memilih hati, ya, Tuhan memilih hati. Tuhan lebih memilih hati. Kalau kita baca dalam 1 Samuel, ya, 16 ayat ke-7 dikatakan saudara, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin saudara. Tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan, apapun yang kau kerjakan, kalau engkau hanya untuk mencari wajah saudara, hanya mencari kedudukan, hanya mencari popularitas, semuanya akan sia-sia. Tapi kalau engkau bertindak, semuanya hanya kemuliaan Tuhan, hanya untuk yang terbaik, ya, engkau loyalitas bukan hanya untuk cari muka saudara, tetapi benar-benar engkau bertindak dengan hatimu. Saya percaya kehidupanmu pasti diangkat oleh Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan, bukan engkau mencari,
bahkan dia akan mengejar kehidupan saya dan saudara. Amin saudara, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Kami bangga punya Bapa yang hidup yang berkuasa, yaitu Yesus namanya. Kami percaya Bapa, di saat kami benar-benar memiliki hati, kesungguhan, kemurnian kepada Engkau Bapa, Tuhan memperhitungkannya dengan baik dan benar. Kami percaya Roh Kudus, berikanlah kami hati-Mu Engkau Bapa, berikan kami hati sebagai hamba yang mau bertindak, yang mau melakukan yang terbaik buat Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya pengurapan Allah berkuasa penuh bagi semua yang percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Hamba-Mu mau berdoa untuk setiap umat-umat Engkau Bapa yang saat ini mengalami proses kehidupan sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuat kuasa Roh Kudus menyempurnakan, menyembuhkan, bahkan Tuhan campur tangan setiap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan sudah menyelesaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayo saya mengundang saudara, ya, sungguh-sungguh dan berikan yang terbaik buat Tuhan, agar nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati. Salam dari saya, Roland Gendut yang berbahagia. Amin.